saya Muhammad Andika Fikri Maulana dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang apa sih jaringan tumbuhan itu. Jaringan tumbuhan itu adalah sekumpulan sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Jaringan tumbuhan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau jaringan muda yang selnya aktif membelah. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada meristem apikal, terdapat pada pucuk batang dan ujung akar. Meristem lateral, meristem yang mempertebal akar dan tunas tumbuhan kayu. Meristem interkalar terdapat pada ruas-ruas batang tumbuhan rumput-rumputan, misalnya bambu. Jaringan meristem dapat dibedakan berdasarkan pembentukannya. Yang pertama itu ada pomeristem, yaitu jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih dalam masa embrional. Kedua, ada meristem primer, berasal langsung dari jaringan embrional dan merupakan kelanjutan dari perkembangan embrio pada saat perkecambahan. Yang ketiga itu ada meristem sekunder, berasal dari jaringan dewasa yang mengalami deterisasi, contohnya Cambium gabus. Yang kedua itu ada fungsi jaringan pada tumbuhan. Ada apa aja sih fungsi dari jaringan pada tumbuhan itu? Fungsi dari jaringan itu yang pertama ada melindungi bagian tumbuhan. Yang kedua itu membantu proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yang ketiga itu memperkuat tubuh tumbuhan, membantu mengedarkan sari-sari makanan atau zat-zat yang terdapat pada tumbuhan ke seluruh tubuhnya. Yang kelima, membantu menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Yang keenam, membantu segala aktivitas tumbuhan. Yang ketiga ini ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa ini terdiri atas epidermis. Epidermis tersusun atas selapis atau beberapa lapis sel sebagai pelindung jaringan lainnya dan berfungsi sebagai pelindung jaringan lainnya. Pada permukaan epidermis terdapat kutikula mencegah atau kehilangan air. Modifikasi epidermis ada stoma, trikom, dan filamen. Berikut gambar dari epidermis. Yang kedua itu ada jaringan parenkim, umumnya palindra atau isodiametris, berdinding tipis, ruang antar selnya besar, mengandung selulosa, prektin serta hemiselusa. Berikut gambar dari jaringan parenkim. Jaringan pengangkut berfungsi mengangkut air dari zat-zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Contohnya macam jaringan pengangkut itu ada dua, ada xilem dan phloem. Xilem itu berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke batang tumbuhan serta daun. Phloem bertugas memindahkan gula hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan penguat berfungsi menunjang agar tumbuhan berdiri dengan kuat. Yang terakhir ini ada jaringan peridem. Jaringan peridem merupakan jaringan pelindung sekunder pengganti epidermis, berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu dan jaringan peridem merupakan jaringan peridem sekunder pengganti epidermis, berfungsi melindungi tumbuhan dari pengaruh suhu yang ekstrim, mengurangi kehilangan air, dan melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.